guys, kembali lagi ke channel saya ya. Nah, gimana di musim hujan, yang sekarang lagi musim hujan, pasti kondisi kandang kalian itu dingin ya, dan lovebird juga terasa nyaman, tidak terlalu panas dan juga tidak terlalu dingin sekali ya kalau di tempat saya. Tapi kalau di tempat kalian tergantung dari posisi cuaca yang terjadi, yang dialami di tempat kalian ya. Nah, kali ini saya akan membahas tentang amoniak ya, amoniak yang disebabkan oleh kotoran si lovebird tersebut atau kotoran si burung tersebut ya. Bukan amoniak itu dia berasal dari kotoran si burung ya. Nah, apa bahaya amoniak dan bagaimana cara kita menangani amoniak di kandang kita, nanti akan saya jelaskan bahayanya amoniak dan bagaimana cara kita menghindari amoniak itu, dan penyebabnya, resikonya paling besar ke burung itu kenapa ya. Nah, jangan lupa kalau sudah menonton video ini, kalian like, kalian subscribe, dan nyalakan lonceng notification, dan agar kalian selalu tetap update dan mengikuti video terbaru dari saya. Jangan lupa di-share juga, oke? Ayo kita sama-sama membahas tentang beternak burung, beternak hewan-hewan lain, dan seputar hewan-hewan selain lovebird ya, alias dunia perhewanan. Oke? Kita mulai. Nah, halo guys. Kita langsung mulai saja ya. Kali ini saya akan membahas yang tadi saya bilang tentang amoniak ya, amoniak yang dihasilkan oleh kotoran burung ya. Nah, amoniak tersebut bisa timbul karena kotoran burung yang terlalu menumpuk ya, karena kalian tidak rajin membersihkan kandangnya, dan kotoran burung itu akan menumpuk banyak ya, dan akan menghasilkan amoniak yang cukup menguapnya cukup banyak dan cukup cukup bahaya jika dihirup oleh si lovebird atau dihirup si lovebird ya. Hal tersebut bukan dialami hanya kepada lovebird ya, tapi kepada unggas-unggas yang lain, maupun unggas maupun mamalia itu sangat bahaya jika kotoran terlalu menumpuk ya, jika kotoran terlalu menumpuk lebih banyak. Nah, cara mencegah agar amoniak itu tidak banyak, kita harus rajin-rajin membersihkan kandang tersebut ya. Kalian jadwal saja, terserah kalian, selonggarnya kalian, gimana cara mengantisipasi agar kotoran burung itu tidak terlalu menumpuk lebih banyak ya. Kalau saya biasanya sekitar 5 hari dan tidak lebih dari 1 minggu pasti saya bersihkan ya. Karena kondisi kandang saya yang cukup banyak, karena saya memakai kandang soliter, saya membersihkan paling telat itu 5 hari ya, kadang-kadang 1 minggu, itu juga longgarnya saya bersihkan terus agar kondisi kotoran burung tersebut tidak terlalu banyak dan tidak terlalu menumpuk terlalu banyak ya. Nah, kalian harus tetap jaga, dan kalian harus tetap rawat kondisi kandang kalian agar si kotoran itu tidak menumpuk terus. Nah, dan yang paling utama itu adalah kalian harus mengapali jenis kotoran itu. Kotoran burung tersebut itu cair, itu padat, ataupun tidak terlalu padat, tidak terlalu cair ya. Nah, yang bahaya itu kotoran burung yang terlalu cair ya. Kadang-kadang biasanya melihat kotoran burung itu yang terlalu lembek ya, terlalu banyak air, air yang tempat minumnya tidak tumpah. Nah, itu air dari mana? Nah, itu bisa disebabkan dari kondisi burung yang awalnya memang dia sakit, bisa sakit perut, dan dia menahannya, istilahnya kalau kita itu mencret ya, dan itu penyebab amoniak paling terbanyak yang paling keluar itu 3 kali ya, kita tidak membersihkan dan menumpuk itu dari kondisi kotoran yang cair ya. Kalau yang cair, amoniak banyak, dan si lovebird pasti bermain atau diam di sekitaran kotorannya itu ya. Nah, itu akan menyebar, akan menguap, dan akan dihirup oleh si lovebird-nya. Nah, jika sudah terhirup oleh si lovebird, bakteri-bakteri itu akan masuk ke dalam sistem pernapasan si lovebird, ke tenggorokan, nanti akan menyebabkan bakteri. Si lovebird akan sering menganga-nganga, dan jika sudah telat penanganan kita kepada si burung, itu akan menyebabkan dia sakit di bagian paru-parunya ya. Itu sangat bahaya, dan paling utama yang paling sering kita
lihat atau paling sering kita alami itu adalah penyakit yang disebut dengan milet ya, milet. Nah, itu kalau sudah milet itu sudah bahaya karena dia akan mulai cacingan, dia akan mulai kurus di badan, tidak nafsu makannya berkurang, reproduksinya juga tidak bagus, badannya kurus. Nah, itu bahaya ya. Itu bisa disebabkan dari amoniak yang dihasilkan dari kotoran burung tersebut ya. Jangan sampai sekali-sekali kalian membiarkan kondisi kandang kalian kotor ya, itu mau di dalam kandang ataupun di luar kandang. Kalau bisa harus bersih terus ya. Kalau misalnya di luar kandang, kalian harus bersihkan setiap hari, itu wajib. Setiap hari harus dibersihkan. Kalau misalnya kondisi di dalam kandang, itu mau kandang soliter, mau kandang koloni, kalian bersihkan minimal tergantung dari jadwal kalian ya. Mau 3 hari sekali nggak apa-apa, 4 hari sekali nggak apa-apa, 5 hari nggak apa-apa. Kalau biasa yang saya lakukan itu adalah 5 hari sampai 1 minggu ya. Itu sudah wajib. Saya pasti bersihkan kandang tersebut. Saya bersihkan kotorannya ya, saya bersihkan tapi tidak saya cuci. Ini kalau yang bagus itu sebenarnya dicuci ya, karena kondisi kandang saya yang terlalu banyak, itu saya jarang mencuci tempat kotoran ini ya, jarang. Tapi cuman saya bersihkan saja sampai bersih dan tidak banyak kotoran yang menumpuk ya. Itu sangat bahaya sekali. Jangan sampai kalian menumpuk si kotoran tersebut ya, nanti bisa menyebabkan burung kesayangan Anda menjadi sakit dan tidak bagus lagi. Apalagi itu benar-benar lovebird yang kalian idam-idamkan dan sakitnya gara-gara masalah sepele ya, masalah dari kotoran yang terlalu banyak ya. Amoniak itu bisa dicegah dan bisa kalian tangani, itu cukup mudah, tidak perlu kalian berbelit-belit. Kalau mau, ada yang satu cara sebenarnya, tapi saya tidak mau merekomendasikan. Bisa pakai sitrun. Kalian tahu sitrun? Pakai sitrun, kalian kasihkan ditaburkan di tempat kotorannya itu, kalian taruhkan di situ. Dan kalaupun itu menumpuk, kalian lupa karena kesibukan kalian, itu sebenarnya bisa menghambat pengeluaran amoniak yang berlebih ya. Pakai sitrun, yaitu sitrun itu bisa menghambat penguapan yang dihasilkan oleh kotoran menjadi amoniak yang bisa menghambat itu. Tapi saya tidak merekomendasikan pakai sitrun. Saya cukup merekomendasikan kalian harus wajib membersihkan kandangnya ya, wajib membersihkan kandangnya, jangan sampai kotoran-kotoran itu menumpuk terlalu banyak ya. Nanti kasihan kalau buat kalian bisa sakit dan bisa mati yang tidak kita inginkan ya. Nah, itu saja pembahasan tentang amoniak. Sebenarnya cukup gampang sih. Saya membahas ini karena ada yang bertanya dan ada yang main ke tempat saya. Sebenarnya kalau amoniak itu bisa mematikan apa enggak sih? Nah, amoniak itu bisa mematikan, tapi secara perlahan ya. Nggak bisa amoniak itu misalnya terlalu banyak langsung mati secara seketika, itu tidak. Ya, amoniak itu akan timbul secara perlahan, dia bisa berlangsung sekitar berbulan-bulan ya, bisa berbulan-bulan karena itu bakterinya itu akan mulai prosesnya itu mulai dari dihirup, prosesnya dihirup. Nah, dihirup itu dia akan menyangkut di sistem pernapasannya. Nah, setelah sistem pernapasannya, kalian kan tidak akan tahu karena itu kan hewan, kita tidak bisa bertanya juga. Nah, dari tenggorokan dia akan terus merambat sampai ke bagian paru-parunya ya. Nah, kalau sudah terkena paru-parunya, dia akan mengalami malas makan, robot itu akan kurus dan kita menyebutnya itu nyilet. Nah, itu akan dialami seperti itu ya. Ya, kemarin bertanya itu, ada orang bertanya seperti itu ya, kalau menyebabkan kematian itu jelas pasti dia akan mati, tapi tidak akan mati secara seketika, dia akan mati secara perlahan ya. Ada yang waktu saya bertanya kenapa dia kok bisa menyebabkan kematian, ternyata sampai 2 minggu, sampai lebih 2 minggu, sampai kotor dan dia lupa, dan baunya pun itu sebenarnya sudah menyengat ya. Waktu kita bermain di sekitaran kandang kita, baunya itu sudah tidak enak ya, bau kotoran si burung itu karena selalu banyak, baunya tidak sedap. Nah, sebenarnya kalau kondisi itu kita harus cepat-cepat membersihkannya ya, jangan sampai telat membersihkannya ya. Dan yang terutama lagi kita harus menghafali bentuk kotorannya ya. Kalau kotorannya cair itu pasti si robot lagi bermasalah ya, bermasalah dari pola makannya dan juga dari sistem kesehatannya, bisa dari cuaca juga. Kayak kalau misalnya dia tuh padat seperti biasanya, seperti kotoran-kotoran biasa, itu berarti robot dalam kondisi badan atau perut yang bagus ya. Nah, kalau kondisi telur yang
pasti telur kan ada berwarna putihnya. Kalau ada warna putihnya itu dia, yang putihnya itu adalah protein ya, protein yang dia konsumsi ya. Nah, kalau misalnya putihnya sedikit itu nggak apa-apa, berarti proteinnya stabil, dia burungnya itu sehat. Tapi kalau misalnya telurnya, kotorannya itu waktu mengeluarkan kotoran putih-putihnya, ada warna putihnya terlalu banyak, berarti proteinnya yang dia konsumsi atau dia makan itu terlalu banyak ya. Nah, dari mana protein itu, dari mana kotoran itu berwarna putih dan dari mana bisa menghasilkan protein itu terlalu banyak ya, itu dari seperti kita kasih sotong yang terlalu dia makan terlalu banyak, dan batu bata yang digigit terlalu banyak ya. Makanya kalau saya sarankan batu bata yang kecil saja, kalau sotong ya kasih sotong separuh saja ya. Yang penting kalian imbangi dengan sayuran, millet, dan asinannya. Nah, jangan terlalu banyak asinannya, juga jangan terlalu banyak sayurannya. Sayuran itu kalian kasih banyak jika dia meloloh si anak ya. Kalau dia tidak meloloh si anak, itu kasih hanya secukupnya saja ya, secukupnya saja seperti jagung, kangkungnya, secukupnya saja. Itu kalau kalian kasih jagung itu atau kangkung yang berlebih, dia akan mengalami kotoran yang cair dan akan menimbulkan amonia yang sangat banyak ya. Pasti kalian akan lupa dan malas untuk membersihkannya ya. Nah, jangan sampai lakukan itu, jangan sampai kalian menganggap kotoran burung itu gampang nanti saja. Kalian harus bersihkan karena amoniak yang timbul itu bisa membahayakan obat kalian ya. Timbulnya amoniak tidak secara langsung tapi bertahap, bisa berlangsung berbulan-bulan, tidak mungkin dalam waktu hari ataupun minggu, dia akan mengalami berbulan-bulan dan kalian tidak akan menyadarinya atau obat kalian akan oke. Nah, itu saja. Semoga video saya bermanfaat tentang amoniak yang dikeluarkan dari kotoran si burung dan penyebab kematian ataupun tidak ya. Intinya amoniak itu tidak akan menimbulkan kematian secara berlangsung ya. Maksudnya tidak akan secara langsung, tapi bertahap ya. Nah, jika kalian sudah menonton video ini, jangan lupa kalian like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian update video terbaru saya. Masih banyak pembahasan yang saya akan buat, bukan tentang motor saja, tapi tentang hewan-hewan yang lain juga. Oke, sampai jumpa, sampai ketemu lagi. Dadah.